Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang LKPD pembelajaran kelas rangkap. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Novita Ramadhani dengan NPM 196, Laila Alfi Mundrika dengan NPM 199, dan Anjun Ega Aditya dengan NPM 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ramadhani izin menjelaskan materi tentang pengertian LKPD. Wijayanti pada tahun 2008 halaman 1 mengatakan bahwa lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Depdiknas pada tahun 2008, lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Materi yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk LKPD. Yang pertama, LKPD yang membantu dalam penemuan konsep. Di dalamnya terdapat petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan seperti mengamati yang bertujuan untuk mempermudah siswa menemukan pengetahuan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Yang kedua adalah LKPD yang membantu dalam menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang ditemukan. Peserta didik dapat menuliskan hasil penemuannya yang didapatkan dari pengalaman belajar menggunakan LKPD sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah LKPD sebagai penuntun belajar, berisi petunjuk, langkah kerja, dan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Materi yang keempat, LKPD sebagai penguatan, berisi petunjuk, langkah kerja, materi utama, dan juga materi tambahan. Dan yang terakhir adalah LKPD sebagai petunjuk eksperimen atau percobaan, berisi panduan berupa langkah-langkah dalam melakukan eksperimen atau percobaan mandiri, di mana peserta didik menuliskan hasil temuannya di dalam LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjun Ega Aditya dengan nomor NIM 202140640520. Saya di sini dari kelompok 12 pembelajaran kelas rangkap dan saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai 4 tujuan dari evaluasi dan langkah-langkah menyusun LKPD. Nah, yang pertama yaitu 4 tujuan dari evaluasi. Ada 4, yaitu keeping track, checking up, finding out, dan summing out. Nah, untuk keeping track sendiri yaitu untuk menelusuri atau melacak proses pembelajaran siswa sesuai dengan RPP, sudah sesuai dengan RPP atau belum. Nah, untuk yang kedua yaitu checking up. Jadi checking up adalah untuk mengecek ketercapaian kemampuan siswa dalam proses belajar mengejar. Contohnya seperti pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk yang ketiga yaitu finding out. Jadi finding out itu adalah untuk mencari dan menemukan atau mendeteksi kelemahan, kesalahan, dan kekurangan peserta didik selama proses pembelajaran atau selama proses belajar mengajar. Jadi untuk mengetahui kelemahan apa atau kekurangan apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut selama proses belajar mengajar. Nah, untuk yang terakhir yaitu summing up. Summing up yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun LKPD. Jadi langkah-langkah menyusun LKPD itu ada 4. Yang pertama yaitu dengan melakukan analisis kurikulum. Kemudian yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Nah, yang ketiga yaitu menentukan judul LKPD, dan yang terakhir yaitu penulisan LKPD. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis kurikulum. Jadi untuk menentukan materi mana LKPD yang dibuat itu harus menentukan kurikulum terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu dengan menyusun peta kebutuhan LKPD. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan dalam LKPD itu seperti KD atau kompetensi dasar, capaian pembelajaran, dan indikator. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan judul LKPD. Jadi judul LKPD itu ditentukan dengan melihat hasil analisis dari kurikulum tersebut. Yang terakhir yaitu penulisan LKPD. Jadi penulisan LKPD itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu
merumuskan kompetensi dasar, dan yang kedua yaitu menentukan judul atau materi LKPD, dan yang terakhir yaitu memperhatikan struktur-struktur LKPD. Fungsi LKPD. LKPD memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Nah, fungsi yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, LKPD sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih. Dan yang keempat, LKPD memudahkan pelaksana pengajaran kepada peserta didik. Perbedaan LKPD dan evaluasi. Perbedaan LKPD dan evaluasi ini terletak pada tujuannya. Tujuan dari LKPD yaitu untuk membuat proses belajar peserta didik. Nah, sedangkan tujuan dari evaluasi yaitu untuk menilai hasil belajar dari peserta didik. Tujuan LKPD. Nah, LKPD ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk memberikan interaksi terhadap materi yang diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian peserta didik. Yang keempat, yaitu memudahkan seorang guru dalam memberikan tugas kepada peserta didiknya. Tujuan evaluasi. Menurut Weiss, tujuan evaluasi untuk mengukur hasil dari program yang selaraskan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan hal ini dilakukan sebagai alat untuk memberikan dasar bagi pembuatan keputusan tentang program agar program tersebut di masa depan bisa lebih baik.